Shalom, saudaraku dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita saat ini tertulis dalam kitab Roma, pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-21. Namun ada baiknya kita bersekutu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu yang selalu kami rasakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami rindu disapa oleh kebenaran firman. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan. Seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita, tertulis di dalam kitab Roma pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-21. Begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Ketidakpercayaan Israel. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapnya? Pertama-tama Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat, dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Dan dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Tetapi tentang Israel, ia berkata, sepanjang hari, aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Demikian firman Tuhan. Saudara yang berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema kita mengatakan iman timbul dari pendengaran. Memang masalah mendengar ini sangat-sangat, sangat-sangat sensitif sekali ya. Kadang telinga kita ini kita pakai untuk mendengar apa gitu ya. Yang lebih anehnya, kalau berita gosip cepat sekali telinga kita. Atau ketika orang berbisik pun ngomongin kita, dengar banget kitanya gitu ya. Tapi dibalik itu semua, apakah kita sensitif mendengarkan firman Tuhan? Mendengarkan apa yang Tuhan katakan di dalam kehidupan kita. Sementara tema kita mengatakan iman timbul dari pendengaran. Artinya apa? Kita tidak dimungkinkan bertumbuh, bertambah iman kita, hidup di dalam iman, kalau saja kita pun tidak mau mendengar firman Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Saudaraku dalam kasih Tuhan, kita tahu bahwa kitab Roma ini dituliskan oleh Rasul Paulus, dan Paulus menulisnya sekitar tahun 57 hingga 58 Masehi ketika ia berada di kota Korintus. Dan surat Roma ini ditulis kepada jemaat Roma yang terdiri dari orang-orang Yahudi dan non-Yahudi. Tujuannya sangat jelas, ingin menjelaskan kebenaran Injil dan bagaimana kerinduan seorang Paulus agar jemaat Yahudi dan non-Yahudi bisa disatukan di dalam iman percaya kepada Kristus Yesus. Dan topik kita di pasal 10 ini, Paulus fokus kepada tema keselamatan melalui iman dan bagaimana berita Injil telah diberitakan. Tapi jelas dikatakan, dituliskan, tak semua orang menerimanya. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan, lalu apa yang menjadi penegasan nats yang bisa kita lihat melalui ayat 16 sampai ayat yang ke-21 ini? Mari kita melihat satu persatu apa yang mau ditegaskan melalui nats kita pada saat ini. Hal yang pertama, benar tidak semua orang menerima Injil itu. Yang kedua, iman itu timbul dari mendengar firman Tuhan. Seperti apa yang dikatakan oleh ayat yang ke-17 itu. Lalu yang ketiga, tidak ada alasan untuk mengabaikan Injil itu. Yang keempat, Allah menggunakan bangsa lain untuk membuat Israel cemburu. Mari kita baca di ayat yang ke-19 itu.
Dan itu adalah bagian dari rencana Tuhan di dalam kehidupan bangsa itu. Yang keempat, yang kelima, Allah menyatakan diri dan sudah menyatakan diri kepada mereka bahkan yang tidak mencarinya. Lalu apa yang keenam? Penolakan Israel bukan berarti karena kurangnya kasih Tuhan. Ayat ke-21 mengatakannya. Di sini Paulus ingin menegaskan bahwa Tuhan terus mengulurkan tangannya. Tuhan terus membentangkan tangannya menyambut setiap kita untuk dengar firman Tuhan dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu melalui nats ini dan tema kita, apa yang bisa kita kaitkan kepada tema kita saat ini ketika tema kita mengatakan iman timbul dari pendengaran? Mari kita mengaitkannya dengan tema kita. Kaitan tema yang pertama, pendengaran itu adalah sumber dari iman percaya kita. Yang kedua yang bisa kita kaitkan, Injil itu telah diberitakan. Kita bisa melihat ayat yang ke-18 itu. Paulus menggunakan bahkan kutipan di Mazmur 19 ayat yang keempat. Ini tidak lain untuk menggambarkan bahwa kesaksian Allah itu adalah universal. Begitu juga berita tentang Injil menjangkau seluruh bangsa di tengah-tengah kehidupan kita. Lalu apa yang ketiga? Jelaslah kaitan temanya benar. Tidak semua orang menanggapi atau menerima firman Tuhan itu seperti apa yang dikatakan ayat 16. Tapi satu hal yang pasti, penolakan ini justru ingin mengingatkan kita untuk tetap setia memberitakan Injil. Meskipun tidak semua orang langsung merespon, apalagi menerimanya dengan iman. Lalu apa yang keempat, kaitan temanya, Allah menyatakan diri kepada semua bangsa. Artinya apa? Melalui firman Tuhan, Allah itu dinyatakan. Dan firman Tuhan itu dipaburkan untuk setiap orang, untuk setiap bangsa di tengah-tengah kehidupan kita. Lalu apa yang kelima yang bisa kita kaitkan dengan tema kita? Nyatalah tindakan Allah yang penuh kasih kepada Israel. Kita melihat ayat yang ke-21, ayat kuncinya. Tetapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa-bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Di sini kita melihat Tuhan selalu dengan sabar menawarkan kasih karunia-Nya itu. Maka saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, apa yang menjadi refleksinya bagi kita saat ini? Refleksi yang pertama, hargai firman Tuhan sebagai sumber iman di dalam kehidupan kita. Sebab melalui firman Tuhanlah mendengar, menghargainya, iman kita semakin bertumbuh dan bertumbuh dalam hidup kita. Makanya, sudahkah Anda mendengar firman Tuhan? Sudahkah Anda membiasakan diri dengar-dengar akan firman Tuhan? Yang kedua, dibutuhkan respon terhadap firman Tuhan. Sebab penting sekali respon kita terhadap firman Tuhan. Saudaraku, ingatlah, mendengar saja tidak cukup, tapi dibutuhkan respon. Dibutuhkan ketaatan. Dibutuhkan tindakan untuk firman Tuhan yang kita dengar di tengah-tengah kehidupan kita. Lalu yang ketiga, milikilah dan merasa bertanggung jawablah oleh imanmu untuk memberitakan Injil itu. Sebab itulah yang Tuhan mau. Untuk setiap pribadi yang dengar-dengaran akan firman Tuhan dan setiap pribadi yang hidup di dalam firman Tuhan, kehidupan kita, tugas kita, beritakanlah Injil itu. Lalu apa yang keempat? Imani dan pahamilah kasih Allah itu adalah universal. Seperti matahari diciptakan satu untuk semua, turunnya hujan untuk semua tanpa memandang. Begitulah sejatinya firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita yang ditawarkan untuk setiap orang. Maka hindarilah sikap eksklusif atau merasa iman itu hanya milik kelompok tertentu. Iman itu, firman Tuhan itu hanya bagi sebagian orang. Tidak, itu untuk semua orang. Lalu apa yang kelima? Yang kelima, lihatlah dan hiduplah di dalam kesabaran Allah itu. Allah Bapa selalu menawarkan untuk siapapun tanpa memandang, dan Dia tidak pernah membeda-bedakan dalam kehidupan kita. Lalu apa yang keenam? Refleksi bagi setiap kita.
benar, akan selalu ada tantangan, akan selalu ada penolakan. Tapi Tuhan mau tetaplah setia. Beritakanlah, sampaikanlah firman Tuhan itu. Dan ingatlah apa yang kata firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau orang menolak firman Tuhan yang kau beritakan, sebenarnya dia bukan menolakmu, tapi dia menolak Allah bekerja dalam kehidupannya. Maka saudaraku, tetaplah dengar-dengar akan firman Tuhan, dan firman yang engkau dengar, hidupilah di dalam imanmu, dan beritakan kepada setiap orang. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu, biarlah lebih lagi kami dengar-dengar akan firman-Mu, sehingga iman kami selalu bertumbuh, dan bertumbuh di tengah-tengah kehidupan ini. Dalam kasih-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.